Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah Masjid Jami Uswatun Hasanah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap malam Ahad kita membuka kitab hadis Al-Muwatta atau kitab fikih Al-Muwatta Imam Malik. Namun kita tetap memakai kawaid dan manhaj Imam Syafi'i rahimahullah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kita Al-Muwatta lil Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa bi riwayatin Yahya bin Katsir Al-Laitsi Al-Andalusi wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab Al-Muwatta ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kami ya Allah, anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya ya Allah mereka yang membantu jihad dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah, dunia dan akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah sampai hadis yang ke-496. Kalau kitab yang dipegang jemaah sekitar 495 mungkin ya. Kita ulang sedikit. Babun maja fid du'a. Bab tentang perihal apa saja yang berkaitan dengan cara kita berdoa. Yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di antaranya, la yaqul ahadukum idza da'a, janganlah kamu berdoa. Kalau berdoa itu janganlah kamu, salah seorang di antara kamu itu mengatakan Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampunkanlah dosaku kalau kau berkenan ya Tuhan. Kalau kau mau ampunkan dosaku, nggak mau ya udahlah nggak apa-apa. Nggak boleh, Rasulullah melarang. Jadi kalau kita berdoa memang harus ada azam yang lurus, azam, tekad yang kuat, niat yang kuat. Ya Allah ampunkanlah dosaku, dosa kedua orang tuaku, gitu ya. Jangan minta separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Jadi kata Rasulullah, jangan kamu mengatakan Allah maghfirli in syi'ta, ya Tuhan ampunkanlah dosaku kalau kau berkenan. Kalau kau mau ya Tuhan, nggak mau ya udahlah. Nggak boleh ya.
Jadi ibarat kita meminta uang sama orang tua pun begitu kan. Ayah mintalah uang. Kalau boleh, nggak apa-apalah. Jadi kepada Allah nggak boleh. Begitu juga Allahumma rahamni in syi'ta, ya Allah kasihilah aku kalau kau berkeinginan, berkehendak. Nggak boleh. Ya Allah, Allahumma rahimni, gitu saja. Jangan setengah-setengah. Jangan kita ragu seolah Allah itu tidak kasih sama kita. Kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar, meskipun kita orang fasik, jangan pernah berputus asa. Ah, ini saya fasik, nggak sholat, makan riba, masih banyak maksiat dosa besar, nggak sholat, percuma saya berdoa nggak diterima Allah. Nggak boleh. Jadi kemarin itu kita angkat juga tentang doa yang mutlak tidak bisa diterima Allah, itu adalah orang yang tak berakidah. Alladzina yad'una min duni la yastajibuna lam illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fid dhalal. Jadi kalau orang tak berakidah murni tertolak. Tapi bukan berarti enggak boleh didoakan. Kita mendoakan orang yang tak berakidah boleh enggak? Boleh mendoakannya. Niatkan lil hidayah sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku ya Tuhan. Berikan dia hidayah. Tapi kata Allah, ya, wa makana Ibrahim li abihi. Jadi Nabi Ibrahim ketika minta doa itu ditolak sama Allah. Wa makana istighfar Ibrahim li abi amma'idatu. Kata Allah, istighfarnya, minta ampunnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya tertolak. Itu ayat sebelumnya begini itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa makana Ibrahim li abi mau'idatu wa'ada iyahu falamma tabayyana lahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Ini ada dua dalam ayat ini. Pertama, ketika asbabun nuzul ayat ini, Allah mengangkat bagaimana Rasulullah menangis minta doa, ya Allah ampunkanlah dosa pamanku Abu Thalib. Begitu juga para orang-orang beriman. Ketika itu para sahabat banyak ayah-ayahnya, ibu-ibunya masih dalam kondisi tidak berakidah. Bahkan yang sudah meninggal tidak berakidah ketika Islam sudah datang. Turun ayat tadi itu, kata Allah, meskipun engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabatmu orang-orang beriman, ketika kamu mendoakan meskipun itu keluarga terdekatmu, kalau mereka memang sudah jelas-jelas ashabul jahim, tak bisa. Baru disambung ayat tadi kan, wa makana Ibrahim li abih. Begitu juga Nabi Ibrahim, istighfarnya Allah tolak. Istighfar siapa? Istighfar ayahnya. Kata Allah, Nabi Ibrahim itu sangat cinta kali kepada ayahnya, sangat sayang kali. Tahu aku ya Ibrahim, kata Allah, aku tahu kau itu sangat sayang sama ayahmu, meskipun engkau itu dibenci oleh ayahmu karena engkau yang merusak, yang menghancurkan patung-patung Namrud. Patung itu buatan ayahnya. Itu ya. Jadi tapi tertolak. Nah, karena dalam ayat yang tadi itu Rasulullah mendoakan orang non-Islam. Allah tak larang, tapi ditolak. Ya. Jadi kalau orang non-Islam mengucap salam boleh nggak dijawab? Berbeda pendapat ulama. Kalau Imam Nawawi mengatakan jangan dijawab.
Tapi banyak ulama juga dari ayat ini mengatakan boleh dijawab, tapi niatnya lil hidayah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi jangan pakai warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan barokah nggak akan ada sama dia, tak sampai. Niatkan supaya Allah berikan hidayah, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Niatkan hidayah, tapi ya nggak bisa dipaksain. Ada pejabat umpamanya tak berakidah ngucap salam, niatkan supaya dapat hidayah. Ya. Kalau nggak dijawab nanti dikirain sombong. Apalagi umpamanya yang ngomong itu atasannya, umpama. Ya. Wah, ini bahan saya, ini pegawai pabrik ini, saya ngucap salam nggak dijawab katanya. Berarti dia benci sama saya katanya kan. Jadi fitnah lagi dia. Nah. Jadi boleh mau ngikut pendapat Imam Nawawi, jangan. Tapi Imam Nawawi pun tidak bertahan di situ, tidak sampai dia mengatakan haram. Cuman sebaiknya jangan, kalau yang mutlak tidak boleh. Yang mutlak tidak boleh kalau dia adalah memerangi umat Islam. Musuh, benar-benar dia memerangi umat Islam. Itu ya, itu yang nggak boleh. Kemudian liya'zimal mas'alata. Kata Rasulullah, kamu ya mesti azam. Kalau berdoa itu betul-betul masalah kamu yang kamu minta sama Allah itu betul-betul serius. Jangan setengah-setengah. Fa innahu la mukriya lahu. Karena yang kamu minta itu tidak menyebabkan Allah itu merasa dipaksa. Kata Rasulullah, ya Allah murahkan rezeki aku. Kita bukan berarti maksa, walaupun kalimat doa itu adalah fi'il amar, kata perintah. Tapi makna perintah di situ doa, memohon. Apa yang dikatakan doa? Minal a'la ilal adna. Dari bawah ke atas memohon. Tapi kalau amar, perintah yang sesungguhnya, yang sebagaimana perintah aqimus shalah, kamu wajib salat, perintah juga. Itu dari mana? Minal a'la ilal adna. Dari atas ke bawah. Itulah dia dari Allah kepada hambanya. Walaupun mesti sama-sama kalimatnya fi'il amar, kata kerja perintah. Tapi beda. Kalau doa itu kalau kita dari hamba itu lid doa ya. Jadi bukan berarti itu memaksa Tuhan. Ini Rasulullah yang mengatakan ya. Ini Rasulullah. Kita teruskan hadis yang berikutnya. Ini kemarin sudah kita baca, kita mengulang sedikit. Wa haddatsani an Malik an Ibnu Syihab, diceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab an Abi Ubaid, dari Abi Ubaid maula Ibnu Azhar, budaknya Ibnu Azhar, an Abi Hurairah, bersumber daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Diterimanya doa salah seorang di antara kamu itu selagi doanya enggak tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini ada berbagai macam makna. Pertama, tergesa-gesa cara meminta. Ya Allah ya Tuhanku, Allah, karena itu doa cepat-cepat. Allahumma wali entah apa-apa dibacanya. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa banyak menghafal dari kecil tapi nggak tahu artinya, itu biasanya berdoa cepat-cepat itu. Nah, itu kata Rasulullah, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ini bukan hanya doa begini saja meminta, termasuk sholat. Karena ada orang terus gesa-gesa sholat, Allah Akbar, alhamdulillah, ada nggak? Sholat tarawih 20 rakaat 7 menit ya. Udah cepat-cepat sholat 20 rakaat, cari-cari dalil untuk pembenaran lagi. Iya. Padahal di dalam hadis-hadis tentang masalah sholat, Rasulullah sangat banyak menegur cara-cara sholat yang salah. Nggak usah kan tergesa-gesa dalam sholat. Tumakninah saja kata Rasulullah yang dianggap enteng. Tumakninah itu kita berhenti sebentar dalam ruku,
i'tidal, sujud, nggak boleh tergesa-gesa. Itu merupakan rukun salat dalam mazhab Imam Syafi'i. Udah, thama'ninah saja Rasulullah itu melarang kalau orang nggak ada thama'ninahnya salat. Seburuk-buruk koruptor adalah yang korupsi di dalam salatnya. Ya Rasulullah, di dalam hadis sahih disebutkan, kenapa? Bagaimana cara kita korupsi terhadap salat? Itulah dia. Di antaranya mereka tergesa-gesa dalam thama'ninahnya, dalam salatnya. Termasuk doa. Ya, doa jangan tergesa-gesa. Udah gitu, apa makna lain daripada tergesa? Ya Allah ya Tuhan, cepatkanlah aku kaya ya Tuhan. Kan ada gitu. Enggak boleh. Jangan minta cepat kaya. Ya Allah, cepatkanlah aku sembuh ya Allah, tak tahan aku lagi sakit nih. Ya. Jangan. Cukup kita berdoa saja. Cukup kita berdoa saja. Kapan Allah tunaikan? Banyak di dalam hadis-hadis lain, nanti kita akan jumpai lagi di sini. Di dalam kitab Subulus Salam diterangkan di dalam hadis sahih, ada 3 cara Allah menjawab doa kita. Pertama, Allah langsung jawab sesuai dengan yang kita minta. Yang kedua, Allah simpan doa kita itu nanti, wa yadakhiru fil akhirah, Allah simpan untuk bekal kita di akhirat. Yang ketiga, Allah tukar doa kita dengan bentuk yang lain. Kita minta uang, Allah kasih kesehatan. Kita minta sehat, Allah kasih kita umur yang panjang. Kita minta rezeki, Allah cukupkan rezeki anak kita kuliah di mana saja, melalui apa saja. Ada cara Allah. Nanti yang keempat, di sini Rasulullah akan sebutkan doa itu nanti ada Allah jawab sebagai kifarat. Itu makanya tadi kita katakan orang yang fasik jangan pernah berputus asa untuk berdoa. Tadi belum kita teruskan ya masalah orang tidak berakidah ya. Yang kedua, orang yang munafik, itu yang mutlak tidak diterima doanya. Selagi dia masih fasik, segeralah bertaubat. Kalau dia munafik, segeralah bertaubat. Kalau dia tidak berakidah, segeralah masuk Islam, supaya doanya terkabul. Jadi jangan heran, Ustaz, katanya doa mereka nggak terkabul, tapi kok mereka yang tak berakidah kaya-kaya, ya, lebih kaya dari kita, hidupnya senang, anaknya cantik-cantik, istrinya cantik-cantik, suaminya tampan-tampan. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah ceritakan, walaqad arsalna ila ummin qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un walaula idahum ba'suna tadarra walakin qasat qulubuhum wa zayyana syaitanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penderitaan yang kau alami itu juga dialami oleh penderitaan umat-umat Nabi sebelum engkau. Barang siapa yang mereka itu Allah berikan cobaan tapi semakin keras hatinya, semakin keras hatinya jauh dari Allah. Capek aku sholat, capek aku berdoa, nggak mau lah aku sholat lagi, nggak mau aku berdoa. Maka kata Allah, orang yang hatinya keras itu perbuatan maksiat akan semakin lezat sama dia, indah sama dia. Berikutnya ayat yang saya baca tadi yang terakhir, kata Allah, hati-hati, ada nanti orang nggak berakidah, semakin kaya dia. Sebagaimana kita katakan tadi, istrinya cantik, anaknya cantik, rumahnya mewah. Ada nanti orang yang beriman nggak sholat, semakin maksiat, rumahnya besar, bak istana, uangnya banyak nggak pernah habis. Hatta idza farihu,
sampai mereka, kata Allah, senang dengan kekayaannya. Ingat kata Allah, hati-hati, orang yang tidak sholat kaya, kata Allah hati-hati kalau dia nggak tobat. Nanti dia akan mati, tiba-tiba Allah cabut nyawanya dengan tiba-tiba, baktatan faidahum mublisun, dan dia tidak sempat lagi taubat. Semua harta kekayaannya sia-sia. Itu disebut dengan istidraj. Alladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la yashurun. Orang-orang yang mendustain ayat-ayat kami, mereka yang tak mau salat semakin kaya, orang yang koruptor semakin senang hidupnya, orang yang berzina semakin banyak uangnya. Kata Allah, sanastadrijuhum, sengaja kami turunkan istidraj, dia senang dan kaya tanpa dia sadari. Hati-hati. Haji ya. Jadi kita kembali kepada doa tadi, jangan tergesa-gesa. Mintalah ya Allah, tahunya ya Allah itu. Padahal besok kita terakhir harus membayar uang ujian anak umpamanya. Kita besok harus membayar hutang umpamanya. Ya Allah, lepaskanlah kami dari hutang, lepaskanlah aku dari hutang ya Tuhan. Padahal besok kita sudah mau dijerat ini. Allah tahu. Itu ya. Fayaqul, maka berdoalah, kata Rasulullah, qad da'autu falam yustajab li. Kata Rasulullah begitu juga. Fayaqul, maka kamu jangan sampai mengatakan qad da'autu falam yustajab li. Aku berdoa tapi kenapa enggak dijawab Tuhan? Kenapa Allah enggak mengijabah doaku? Itu enggak boleh. Enggak boleh. Itu ya. Karena ada kata Rasulullah, orang yang menyimpan benda keramat, siapa yang menyimpan cincin-cincin, menyimpan keris yang ada jinnya di dalam, menyimpan artefak-artefak, menyimpan lukisan-lukisan yang ada isinya, itu enggak diterima doanya 4 bulan 40 malam. Barang siapa yang dia memakan yang haram, enggak terima doanya. Jangan putus asa. Ya kalau enggak diterima, itu jadi kifarat. Tahu kifarat? Seharusnya kita itu nggak diampunkan dosa kita sebab kita maksiat. Dengan adanya kita berdoa, Allah ampunkan. Itu kifarat. Allah ganti. Allah nggak kabulkan doanya, tapi dari doa itu diampunkan dosa kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa man lam yad'u yaqdaballah ma lam yad'u. Allah murka kepada orang yang tak mau mendoa kepada beliau, kepada Tuhan. Itu dia ya. Wa haddatsani an Malik, hadis yang ke-496. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Ibnu Syihab an Abi Abdullah Al-Aghar, bersumber dari Abu Abdullah Al-Aghar, wa an Abi Salamah, bersumber daripada Abu Salamah, an Abi Hurairah, bersumber daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, Tuhan kami turun, Tuhan kami maha suci Allah yang maha tinggi, kullu lailatin, setiap malam, ila sama'i dunia, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail akhirah, sampai tersisa daripada sepertiga malam. Fayaqul, Allah berkata, man yad'uni fastajiba lahu. Bayangkan, Allah tuh, kata Rasulullah, setiap malam itu turun di akhir sepertiga malam. Apakah turunnya Allah seperti turunnya manusia? Ini perdebatannya panjang kalau kita bicara tauhid. Kalau orang-orang yang anti takwil, ya, orang-orang yang anti takwil, dia akan mengatakan ya Allah turun. Ya, bagaimana kalau Allah turun? Bagaimana kalau di malam yang berbeda-beda? Setiap wilayah berbeda-beda malamnya. Ini turunnya itu rahmat Allah, bukan zatnya. Berarti kalau gitu naik lagi nanti setelah sepertiga malam, sisa daripada sepertiga malam.
Nah, jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ghazali mengatakan, dan begitu juga Asy'ariyah al-Maturidi, tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ayat-ayat mutasyabihat seperti ini, atau kalau ini adalah hadis, harus ditakwil. Jangan sampai anti takwil. Yang anehnya, teman-teman kita Salafi anti takwil, tapi tidak anti tafsir. Kan aneh. Padahal tafsir itu martabatnya itu lebih rendah daripada takwil. Kalau takwil itu memang betul-betul memanai sesuatu daripada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nggak ada takwil itu yang berbeda atau takwil itu kepada yang salah. Sementara tafsir itu adalah dia itu memberikan makna tentang ayat ataupun hadis yang tercantum dalam teks yang ada sesuai dengan apa yang dia dengar, dan itu pendapat berbeda-beda. Makanya tafsir itu setiap ulama berbeda-beda tafsirnya. Ada berapa tafsir di dunia tafsir Quran? Umpamanya ada 1000 ulama berbeda-beda. Kita katakanlah suratul Fatihah, semua ulama menafsirkan suratul Fatihah pasti akan berbeda-beda. Tapi kalau takwil tidak. Seolah-olah mengikut ajaran salaf, padahal tidak. Justru ulama salaf paling banyak mentakwil. Nggak percaya? Coba lihat tafsir Al-Maqabis Ibnu Abbas. Itu sahabat Rasulullah. Coba lihat tafsirnya. Penuh dengan takwil, bahkan tafsirnya sendiri bisa keluar daripada mayoritas jumhur ulama. Contohnya apa? Alif lam mim, alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Ya. Saya coba lihat tafsir seluruh mayoritas ulama. Pernah nggak itu alif lam mim diartikan? Itu hanya Allah a'lamu bi muradih, hanya Allah yang tahu artinya. Jadi itu dia ya. Pas pula kita dapat hadis yang seperti ini. Jadi rahmat Allah turun. Jadi jangan sampai kita nggak bangun malam ya. Kenapa? Karena Allah langsung meminta kepada hambanya yang beriman, siapa yang mau berdoa sama aku, fastajibalah, akan kukabulkan apa yang dia pinta. Allah, ya. Itu pentingnya kita bangun tengah malam. Man yas'alani fa'u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, di sepertiga malam, di akhir sepertiga malam. Nanti di dalam hadis-hadis sahih banyak ya. Bahkan Allah tunggu dari malam sampai sepertiga malam, sampai akhir malam, sampai azan. Nanti akan dijumpai di dalam hadis-hadis kudusi dari riwayat-riwayat yang berbeda yang sahih. Ini kebetulan kita baca dalam kitab dalam hadis Muwatta. Ini sanadnya lebih tua ya, lebih tinggi daripada sanad hadis-hadis sahih yang saya sebutkan tadi. Apa kata Allah? Barang siapa yang meminta kepadaku akan kuberikan. Allah. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, kata Allah, akan kuampunkan dosa-dosanya. La ilaha illallah. Allah sendiri yang meminta kita bangun. Ya. Allah yang meminta kita bangun, Allah yang meminta kita sholat, Allah yang meminta kita berdoa. Artinya martabat tahajud itu tinggi. Makanya sholat tahajud itu bagi Rasulullah wajib, bagi ulama seperti wajib. Apabila ada ulama menganggap enteng sholat tahajud, maka jatuhlah martabat keulamaannya. Kalau dia ahlu fatwa, maka fatwanya rendah. Jadi ulama itu harus bisa mencontoh Rasulullah. Kalau Rasulullah wajib, apa yang wajib bagi Rasulullah di antara sholat ini? Sholat tahajud, sholat witir, dan sholat fajar, sunat fajar. Jangan sampai ditinggalkan. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, dulu sudah pernah kita bahas dalam kitab ini juga, diqadha. Tahajud ini kalau kelewatan diqadha. Ya. Jumhur ulama mazhab boleh mengqadhanya kalau setelah subuh, kecuali Imam Ahmad bin Hambal mengharamkan sholat sunat ba'da subuh, pada waktu sholat duha. Silahkan mau pilih mana. Kalau mau pilih jumhur ulama langsung, karena kalau kita tunggu-tunggu waktu sholat duha lupa, ya kan, nggak jadi kita mengqadhanya. Nah, itu dia.
Silakan ada pertanyaan. Kalau enggak kita teruskan hadisnya. Fadhal. Silakan. Ketika doa kita Ustaz tidak kabul, udah itu kan suatu hal mendesak. Misalnya kalau kita sudah ditagih orang gitu kan, uang atau bayaran, kita akhirnya kita tidak bisa juga mendapat uang tadi Ustaz. Apa yang kita bagaimana sikap kita sebaiknya Ustaz? Mungkin tadi kita tadi sekolah, anak kita mungkin kemarin guru atau kita bayar, kita punya utang dengan orang, kita dengan orang gitu. Akhirnya kita terima dengan itu kan. Itu ya. Terus kedua, bagaimana kita ada rekan sahabat. Nggak dengar. Ya, yang sahabat yang non muslim. Itu biasa kalau non muslim kan disemayamkan dulu Ustaz, sebelum dia dikubur disemayamkan gitu. Nah itu kan biasa setiap orang itu dikasih waktu untuk memberi ucapan gitu. Nah bagaimana kita seorang muslim berat mayat tadi itu kan? Apa kita juga untuk berdoa? Apa kita tidak usah menghampiri mayat tadi Ustaz? Itu ya. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang rajin ibadah tapi tetap berdoa atau minta orang pintar? Itu ibadahnya gimana? Doanya gimana? Kepada orang pintar? Ya, maksudnya entah itu kiai atau apalah. Ya, itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya doa atau ngaji Quran di atas makam atau depan makam? Terus hikmahnya apa sih dari tahlilan ini? Ada 1, 3, 7, 40, 100. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kita sudah berdoa, ya Allah, lunasilah hutangku ya Tuhan. Hari ini ternyata tak lunas juga. Besok mau ditagih, berdoa kita sampai malam, ya Allah, hutangku ya Allah mau ditagih orang, tak dapat juga. Sampai kita diancam. Udah, bagaimana sikap kita? Sabar. Percayalah, Allah akan ganti cobaan yang kita alami itu pahit. Tetesan air mata kita itu pedih. Bahkan kita dihina mungkin gara-gara nggak sanggup bayar utang. Percayalah, martabat kita akan Allah tinggikan dari sisi yang lain. Tapi kita yakin kita dengan doa kita akan Allah ijabah. Tapi jangan kita berputus asa. Di akhirat nanti fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum yaghfirullahu lakum wa huwa apa? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Orang yang sabar di dunia nanti di akhirat kata Allah, Allah angkat semua penderitaan yang dialami. Jadi Allah mau uji kita. Sejauh mana keimanan kita? Sejauh mana keimanan kita? Idzaqatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida idz yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Hanya orang yang berpenyakit hatinya dan hanya orang yang munafik yang dia mengatakan janji Allah tak benar. Cobaan orang beriman kata Allah nanti idzaghatil absar, sampai terbelalak matanya dan sampai merasa nyawanya seperti sudah sampai tenggorokan saking sakitnya. Dia akan merasakan seperti tsunami, goncangan gempa yang dahsyat dia rasakan dalam hidupnya. Jadi Allah minta kesabaran kita. Allah mau uji kesabaran kita. Allah mau tahu dari kalau dia berhasil dari sabarnya seperti itu, nanti ketika dia jadi pemimpin menghadapi ribuan orang, ribuan otak yang berbeda-beda, dia akan bisa menyelesaikannya. Tapi kalau sudah cobaan seperti itu saja kita mental, nggak sanggup, maka kau tak pantas jadi pemimpin kata Allah. Berarti kau hanya pantas jadi masyarakat biasa.
Jadi ketika kita mampu menghadapi cobaan yang paling berat, berarti Allah memberikan hadiah kita, rahmatnya yang lebih besar lagi. Jangan pernah kita berputus asa. Itu dia ya. Banyak lagi sebenarnya karena banyak pertanyaannya. Banyak lagi rahasia-rahasia Al-Quran tentang kita harus sabar. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman, kata Allah. Itu dia ya. Wa qalu rabbuna la taqnatu min rahmatillah illa dhalun. Berkata Tuhan kami, tidak ada yang sesat kecuali orang yang berputus asa. Hati-hati. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menghadapi teman kita akrab? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, contohnya umpamanya presiden lah meninggal, menteri yang tidak berakidah. Kan nggak mungkin dia lari kan? Kan nggak mungkin dia lari. Ya, dia harus bercerita, dia harus ceritakanlah sejarahnya. Ini dulu beliau semasa hidupnya orang yang baik di mata teman-temannya. Ah, gitulah ya. Ya, cuman bukan doa kita bukan ini. Karena kata Imam Syafi'i, orang yang baik itu kita boleh terima. Termasuk orang yang tidak berakidah bersedekah sama kita. Kalau di dalam Al-Qur'an disebut itu apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Ayat ini untuk orang yang tak berakidah berbuat baik atau orang beriman yang ria. Kata Allah, orang yang tak berakidah dan orang yang beriman yang ria dalam bersedekah, dalam berbuat baik, tak pernah kusia-siakan. Tetap kubalas kebaikannya, sedikit pun kata Allah tak kukurangi. La yabkhusu, aku berikan ganjaran. Makanya kata Rasulullah pun dalam hadis sahih begitu, orang tak berakidah pun tetap Allah kasih pahala. Cuman bukan pahala di akhirat, di dunia. Apa pahala dia di dunia? Kesehatan. Jadi perkara dunia saja yang dia dapat. Nanti di akhirat, wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Di akhirat nanti orang-orang baik yang tak berakidah, orang beriman yang ria dalam bersedekahnya, seperti debu yang berterbangan. Allah nampakkan nanti begitu indah pahala-pahalanya, tapi ketika dia dekati seperti debu yang berterbangan, tak bisa dia peroleh. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita tidak mendoakan dia, ya Allah selamatkan dari api neraka, ya nggak usah. Ya, Allah maghfir lahu, nggak usah. Walaupun sebenarnya dalam Al-Quran Nabi Ibrahim mengucapkan istighfar sebagaimana tadi ayat yang kita baca, supaya Allah ampunkan dosanya. Tetap nggak masalah doa itu, tapi ditolak. Makanya gantilah dengan bahasa-bahasa apa? Tidak. Cuman gantilah bahasa-bahasa sosial, bahasa budaya. Ya, itu dia. Kemudian pertanyaannya tadi apa? Bagaimana kalau ada orang pintar, rajin ibadah, tapi dia juga minta sama orang pintar. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang pintar? Berarti yang datang itu orang bodoh lagi. Kalau dia datang kepada orang pintar, berarti yang datang itu orang bodoh. Bahasa Indonesia orang pintar itu adalah orang-orang supranatural. Walau dia serbannya kayak saya. Kalau saya umpamanya memiara jin fasik, orang yang fasik haram disebut kiai. Itu pertama. Orang yang meminta kepada orang pintar tidak diterima ibadah dan sholatnya 40 hari 40 malam. Hati-hati. Udah, itu perkara akhirat banyak orang mengenyampingkan. Banyak orang anggap enteng, nggak apa-apa. Perkara dunia berbahaya, nggak percaya Bapak. Orang yang datang kepada orang pintar itu biasanya khodimnya jin yang sama. Contoh saya umpamanya punya khadam. Udah, kalau ada orang minta sama saya itu lengket Pak. Kalaupun nanti nggak saya yang sengaja melengketkannya, itu khodim saya itu ngejar dia. Dia minta apa? Minta supaya sehat, saya sembuhkan dia penyakit. Itu ada yang nakal khadim saya Pak. Diintipnya kapan kemana dia pulang, dia ikut ke badannya. Contoh Bapak ya, minta lengket sama badan Bapak. Sampai di rumah istri Bapak digaulinya, anak Bapak perempuan diintipnya mandi. Nauzubillah ya. Hati-hati. Itu baru yang baik-baik, belum lagi nanti ada yang jadi tumbal.
Dari yang paling tingkat tinggi itu nyawa dan sebagainya. Hati-hati, jangan orang anggap enteng. Makanya jangan piara-piara benda-benda. Banyak orang miara lukisan yang ada isinya, itu mengganggu keluarganya. Makanya jangan heran nanti ada orang bercerai, ada orang selingkuh istrinya. Itu gara-gara makhluk-makhluk yang dipeliharanya itu mengganggu istrinya, nggak lagi selera nengok suaminya, suaminya nggak selera nengok istrinya, padahal istrinya cantik. Allahu Akbar, nggak selera nengok istrinya. Kenapa? Sudah dimasuki jin tuh. Nauzubillah. Apalagi pertanyaan berikutnya? Doa baca Quran di Quran di kuburan boleh, talqin. Udah, ini panjang lebar ya. Saya simpulkan saja. Banyak orang-orang yang mengingkari bid'ah tentang baca Quran di itu adalah teman-teman kita salafi yang bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Udah, nanti silahkan lihat dalam kitab mazhab Ahmad bin Hanbal 15 jilid Al-Mughni wa Syarhul Kabir yang selalu kita ajarkan setiap ba'da maghrib. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sahabatnya wafat, beliau membacakan Quran dan doa di atas kuburan. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Walaupun Imam Syafi'i ada dua riwayat. Dulu Imam Syafi'i pernah menakut-nakuti sultan khilafah Abbasiyah dulu yang jahat-jahat, yang kerjanya hanya memperkaya diri, nggak tahu doa kepada ayahnya. Apa kata Imam Syafi'i? Walaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak akan diterima oleh seorang itu kecuali usahanya. Nggak sampai bacaan kepada si mayit. Itu untuk nakut-nakuti. Karena sultan-sultan dulu suka bersedekah saja, nggak mau doakan ayahnya. Udah, tapi nanti bisa lihat nanti dalam kitab Az-Zuhd. Imam Syafi'i mengatakan, termasuk di dalam karyanya Imam Nawawi mengangkat perkataan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Mustahabbah qiraatul Quran fil maqbarah. Sunnah hukumnya membaca Al-Quran di atas kuburan. Cuman harus bersih. Jangan pula Quran itu taruh di tanah tuh kan. Kayak dia naruh di atas empang aja kan. Jangan ya. Jadi berwudu, taruhlah Quran dengan yang baiklah itu dia. Itu saja. Ada yang lain udah ya, habis ya. Tadi yang tahlil 3, 7. Tahlil berapa hari? Ini sebenarnya dulu sudah kita angkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di dalam kitab hadis kita ini sudah kita baca, mungkin setahun yang lalu ya, mungkin hari setahun yang lalu. Pernah sahabat ketika meninggal dunia bertanya kepada Rasulullah, ketika itu ingin berdoa, ditanya sama Rasulullah, sudah berapa hari dia? 40 hari. Udah. Di dalam kitab ini penjelasan 40 hari tentang kematian sahabat yang didoakan itu ada. Udah. Nanti silahkan buka tafsir Imam Tobari. Itu Pak, tafsir Imam Tobari itu 1 meter itu Pak. Itu tafsir yang paling agung di antara seluruh tafsir. Dan tafsir di antara tafsir yang paling tua, 1200 tahun lebih. Dan itu tafsir bersanad tafsirnya, bukan tafsir secara dia tafsir memakai al-athar, tafsir yang bersumber daripada sahabat tabi'in, yang bersumber kepada Rasulullah, sahabat tabi'in. Udah, nanti lihat nanti dalam surat Ad-Dukhan, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Ayat ini kata Allah dalam surat Ad-Dukhan ini, langit dan bumi tidak akan menangis melihat orang-orang tak berakidah ketika dia meninggal. Udah, ini ayat mafhum mukhalafah, kesebalikannya. Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, ditafsirkan oleh para tabi'in. Di situ banyak kali nanti tafsir para sahabat dan tabi'in. Udah. Selama 40 hari 40 malam langit dan bumi menangis melihat orang soleh yang telah meninggal dunia. Dia bagaimana tangisan langit? Nangisnya itu mendoakan selama 40 hari 40 malam, ya Allah, dulu hambamu ini ya Tuhan selalu jalan kaki dari rumahnya ke masjid setiap subuh. Sekarang dia tidak lagi sholat ya Allah, karena dia telah meninggal dunia. Ampunkan dosanya ya Allah. Bumi dan langit menangis mendoakan dia selama 40 hari 40 malam. Udah, itu banyak sanadnya. Bukan hanya itu, silahkan nanti lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali juga mengangkat tentang ini. Itu dia ya. Termasuk yang 3 hari itu nanti Ibnu Abbas meriwayatkan tentang ruh 3 hari bagaimana. Panjang sebenarnya ya. Sebenarnya lihat aja nanti di YouTube. Video kita lebih daripada 400 sudah.
Kalau yang dari majelis turus kita saja 300 lebih. Saya kira sudah sering saya bahas tentang ini. Lihat saja ya, insyaallah nanti ada. Wallahu taala alam bisawab. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya minta doa al-Fatihah. Istri saya agak sakit malam ini, mudah-mudahan Allah sembuhkan, diberikan kesembuhan. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.